Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Aini dari kelas 11 Busana 1. Saya akan menjelaskan materi bagian saya, yaitu bagian B, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama ada ideologi terbuka. Menurut Alfian 1991, sebuah ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Hal demikian akan membuat ideologi tersebut menjadi selalu aktual. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya adalah konsensus masyarakat. Suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya seluruh masyarakat. B. Tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. C. Isinya tidak langsung operasional, sehingga tiap generasi dapat menggali kembali maslahat tersebut. D. Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. E. Menghargai pluralitas atau perbedaan yang ada. Suatu ideologi disebut terbuka apabila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi terbuka dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung dalam dirinya tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Yang kedua, ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tidak hanya menentukan kebenaran dan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. B. Ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. C. Tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran para elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. D. Ideologi ini menentang tradisi. E. Demi ideologi, masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan. F. Masyarakat harus patuh dan taat terhadap ideologi tersebut, termasuk para petingginya. G. Bersifat totaliter, artinya menyangkut seluruh bidang kehidupan. H. Hak asasi, demokrasi, dan keberagaman tidak diakui. Yang ketiga, ada perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Menurut Kailan 2004, perbedaan ideologi terbuka dan tertutup adalah sebagai berikut. A. Ideologi terbuka. Yang pertama, ada nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. 4. Milik seluruh rakyat sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. 5. Bersifat dinamis dan reformis. Sedangkan ideologi tertutup yaitu yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. 3. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. 4. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. 5. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. 6. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak.
Dan yang ketujuh, adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Sumber materi ini saya dapatkan dari buku Pendidikan Pancasila, Yuyus Kardiman DKK 2024, halaman 10, 11, dan 12. Selanjutnya, ada materi dari sumber referensi lain, yaitu internet, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi secara umum dimaknai sebagai sekumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, dan cita-cita yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosiologi, budaya, maupun keagamaan. Dalam konteks negara, ideologi berposisi sebagai cita-cita yang menjadi basis kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Secara umum, ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak bersifat mutlak. Nilai-nilai dan cita-citanya dalam ideologi terbuka tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali serta diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka bersifat dinamis, serta pemikirannya dapat dipelajari dan menerima perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Di sisi lain, ideologi tertutup adalah ideologi yang kebenarannya tidak boleh dipersoalkan lagi, harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi serta dipatuhi. Kailan dalam buku Pendidikan Pancasila 2014 menjelaskan ideologi tertutup sebagai sistem pemikiran yang tertutup dan cenderung totaliter. Rakyatnya mutlak harus taat dan memenuhi tuntutan ideologi tersebut. Sumber yang saya ambil yaitu dari https://tirto.id, akses 9 September 2024 pukul 00.54 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.